Siapa yang membiayai? Kan nggak mungkin individu-individu. Apakah mampu nelayan menancapkan ribuan bambu itu? Dari mana uangnya? 30 kilo lagi ya? 30 kilo kan luar biasa ini. Jadi tentu berdasarkan informasi yang kami dapat itu adalah orang-orang yang menjadi bagian dari Agung Sedayu Group. Sebelum PIK 2 dijadikan PSN, itu sudah terjadi pembebasan lahan secara paksa ya. Malah menggunakan ormas-ormas gitu ya. Dengan cara intimidasi, pemasangan tiang-tiang gitu ya. Dan beberapa juga mereka dikriminalisasi. Jadi sebelum PSN sudah terjadi tuh. Jadi dipaksa dengan harga yang murah, menggunakan ormas, menggunakan preman, dan itu terjadi. Nah ketika kemudian PIK 2 dijadikan PSN, ditetapkan PSN setelah 2 hari setelah pengumuman pemenang pemilu, itu luar biasa makin brutal. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Laut Tangerang ya sedang heboh karena ada temuan 30 km pagar bambu. Bahkan menurut salah satu anggota DPR dari PKS yang katanya juga sudah melihat langsung situasi di lapangan, bahkan menurutnya lebih dari 30 kilometer gitu ya. Nah ini sampai saat ini pemerintah juga katanya tidak tahu. Pemerintah pusat mengatakan tidak tahu, pemerintah daerah mengatakan tidak tahu, Kementerian Teknis mengatakan tidak tahu. Hebat ya Indonesia ya. Ada orang yang memagari laut sampai 30 kilo tapi negara tidak tahu apa-apa. Nah, apakah soal pagar ini sebenarnya berhubungan dengan kebijakan pemerintah Jokowi dalam memberikan PSN kepada PIK 2? Karena selama ini masalah PIK 2 ini juga sudah ramai. Konflik antara warga sekitar dengan pengembang juga tajam karena begitu banyak hal yang harus diluruskan sebenarnya dari kebijakan dan pelaksanaan proyek PSN PIK 2 ini. Nah untuk membahas soal itu kita akan berdiskusi dengan Bang Gufron SHMH, Ketua LBH UMT Universitas Muhammadiyah Tangerang, sekaligus juga adalah Ketua Riset dan Kebijakan Advokasi Kebijakan Publik ya di LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah ini berarti kalau dengan label itu Bang Gufron ini adalah kader Muhammadiyah. Kita sapa dulu yang bersangkutan. Assalamualaikum Bang Gufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gufron sehat? Alhamdulillah sehat banget dan Bang Gufron terima kasih sudah mampir lagi. Saat ini kita bisa langsung berdiskusi ya. Kalau sebelumnya kan kita harus meminta rekaman dari Bang Gufron ya. ya. Bang Gufron, soal pagar bambu 30 km yang mengejutkan ini. Pemerintah mengatakan tidak tahu. Mereka itu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Ya, jadi saya sampaikan terlebih dahulu ya Bang. Dulu di bulan Juli tahun 2024, saya sudah melihat langsung ya bahwa di Tangerang Utara itu ada namanya pagar-pagar bambu. Ya, dan awalnya tentu kita kaget ya. Loh, ini ada pagar bambu panjang sekali nih. Ya, padahal di sebelah sana itu di dekat pantai itu sedang ada proyek pembangunan PIK 2, Bang. Jadi jaraknya itu dari bibir pantai ke pagar bambu itu sekitar mungkin kurang lebih 2 kilometer. Jadi kita kelihatan ada kejauhan itu. Ada mobil-mobil tanah gitu ya, ada proses pembangunan gitu. Jadi kami menduga bahwa pagar-pagar yang yang ada itu memang dibuat untuk kepentingan PSN PIK 2. Itu tahun 2024. Lalu pertanyaan kenapa ramai sekarang kan gitu. Sebetulnya pemerintah sudah tahu. Jadi kalau mereka bilang nggak tahu itu bohong ya? Bohong, ya cuman memang kondisi saat itu adalah Jokowi masih berkuasa. Gitu. Jadi tidak ada tindakan apapun ya, tidak ada upaya untuk melakukan apa yang sekarang kan penyegelan ya. Nah di zaman kepemimpinan pemerintahan Prabowo lah kemudian
ini sudah terlihat ada tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya melalui KKP ya, kemarin sudah, melakukan penyegelan, terhadap, pagar ya, pemagaran laut itu. Itu, jadi sebetulnya pemagaran laut ini kalau ditelusuri lebih jauh, itu sudah mulai dilakukan di tahun 2023 Bang. Oke. Jadi sudah lama, jadi nelayan itu sudah tahu sekali, tetapi mereka beranggapan bahwa ini karena adanya proyek pemerintah, proyek strategis nasional sehingga mereka pun tidak, istilahnya, tidak mengadukan kepada, pemerintah karena memang itu dianggap sebagai program pemerintah. Hanya saja tentu nelayan ini juga terganggu dalam mencari ikan gitu ya, karena ketika pinggir pantai ini dipagar sedemikian rupa, maka mereka tidak masuk ke, pantai tersebut. Jadi dia kalau mau cari ikan dia harus lebih ke dalam Bang, menjauh. Mutar ya. Muter juga, jadi makan waktu, makan BBM juga, sementara tangkapan juga belum tentu banyak. Bang Gufron, tujuan pemagaran bambu ini apa sebenarnya? Jadi gini, kalau lihat pengalaman ya, ini kan juga nggak jelas ya, sebetulnya apa sih, alasan ada pemagaran bambu. Kalau kita runut dulu pada saat proses pembangunan PIK 1, itu kelihatannya nampaknya ya, itu adalah supaya nelayan atau siapapun tidak boleh mendekati area proyek pembangunan. Oke, jadi bisa saja mereka nanti berdalih bahwa khawatir ada pencurian barang-barang material pembangunan. Kalau melihat dulu kasus pembangunan PIK 1, sehingga siapapun yang akan mendekati proyek, dia tidak bisa masuk karena sudah ada pagar bambu sepanjang sebenarnya bukan 30 kilometer Bang, mungkin hampir 40. Lebih ya? Lebih karena, itu kan mulainya dari Tanjung Pasir, Pakuaji, sampai Maup, kemudian sampai Kronjo, sampai ke Pulau Cangkir. Jadi luasnya lebih dari 30 kilometer. Gitu. Oke. Bang Gufron, ini kan kalau menurut, pihaknya PIK 2, tentu ini mewakili perusahaan aguan ya, Ya, itu mengatakan bahwa pagar, itu tidak dibangun oleh mereka. Itu adalah, hal yang dilakukan oleh nelayan karena mereka juga sedang membangun tambak ya untuk, kerang atau udang begitu. Itu alasan mereka. Bagaimana di lapangan sebenarnya? ini memutarbalikkan fakta itu, ya. Jadi tidak ada, tujuan nelayan untuk apa yang tadi disebutkan. Ini murni adalah untuk kepentingan PIK 2. Lalu pertanyaan siapa yang menyuruh? Siapa yang membiayai? Kan nggak mungkin individu-individu. Apakah mampu nelayan menancapkan ribuan bambu itu? Dari mana uangnya? 30 kilo lagi ya? 30 kilo kan luar biasa ini. Jadi tentu berdasarkan informasi yang kami dapat itu adalah orang-orang yang menjadi bagian dari Agung Sedayu Group. Gitu. Bahkan hari ini sudah ada itu beredar di media itu bahwa kan selama ini yang kita tahu ya di kita nih yang di masyarakat itu sudah tahu ada beberapa nama yang menjadi kaki tangannya aguan. Ya bukan hanya soal pemagaran bambu aja Bang, tapi soal penggusuran lahan ya, soal pemaksaan-pemaksaan itu memang dilakukan oleh tangan kanannya aguan, Operator begitu ya? operator di lapangan, Oke. gitu. Dan itu masyarakat di sekitar daerah, proyek juga sudah mengidentifikasi sebenarnya? Sebenarnya sudah tahu Bang, nama ini sudah sangat familiar di Tangerang Utara, sangat familiar, tetapi mereka takut. Oke. Ini apakah orang lokal juga sebenarnya? Bukan juga, Bukan. bukan. Iya, tapi dia juga bekerja sama dengan orang-orang lokal, gitu. Termasuk pembebasan lahan kan melalui orang-orang lokal. Siapa orang-orang lokal itu? Ya tentu makelar-makelar, jaro-jaro, kepala desa, kan gitu.
Memang dia tidak langsung tersambung ke ASG, tetapi melalui tangan kanannya itu. Jadi tidak ada hubungan formal begitu ya? Betul. Oke. Bang Iya. Gufron, ini kan, kalau kita lihat dari, begitu lemahnya negara gitu ya, berhadapan dengan, kasus seperti ini, katakanlah karena sudah tadi menurut Bang Gufron, sebenarnya prosesnya sudah berlangsung sejak 2023, 2024, kenapa Ya. sekarang jadi rame ya? Karena tadi alasannya yaitu karena ada stempel dari proyek PSN ya, yang dikeluarkan oleh Jokowi. Nah, apakah hal-hal semacam ini lahir di mana pihak yang memberikan atau menerima status sebagai pengelola proyek strategis nasional itu bisa seakan-akan melakukan banyak hal ya, yang mungkin, pada kasus tertentu sebenarnya melanggar gitu. Kayak laut itu kan sebenarnya kalau mau dipagari kan ada prosedurnya, ada mekanismenya, ada perizinan, karena itu menyangkut juga ekosistem, Iya. dan juga menyangkut soal, status sebagai wilayah yang dikuasai oleh negara gitu ya. Iya, iya. Ya sembarangan dilakukan. Kalaupun itu dilakukan tentu dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh pihak yang lain. Nah, Mhm. apakah ini terjadi karena sebenarnya desain dari PSN ya, Proyek Strategis Nasional PIK 2 sendiri juga tidak terlalu jelas, aturan mainnya, kemudian guidelines-nya, panduannya, ruang lingkupnya, batas-batasnya gitu ya. Sehingga kemudian ini seakan-akan aji mumpung, mumpung kita dikasih status sebagai pemegang proyek strategis nasional ya akhirnya bisa melakukan banyak hal gitu. Bagaimana analisa Bang Gufron? Jadi, betul Bang, memang sebelum PIK 2 dijadikan PSN, itu sudah terjadi pembebasan lahan secara paksa ya, malah menggunakan ormas-ormas gitu ya, dengan cara intimidasi, pemasangan tiang-tiang gitu ya, eee, dan beberapa juga mereka, dikriminalisasi. Jadi sebelum PSN sudah terjadi tuh. Jadi dipaksa dengan harga yang murah, menggunakan ormas, menggunakan preman dan itu terjadi. Nah, ketika kemudian PIK 2 dijadikan PSN, ditetapkan PSN setelah 2 hari setelah pengumuman pemenang pemilu, itu luar biasa makin brutal. Yang Ya. contoh misalnya, PIK 2 itu kan sebetulnya hanya ada di wilayah Kosambi Dadap, yang situlah PSN di situ, 1.700, hektar Bang. Tapi karena ini sudah PIK 2 ditetapkan sebagai PSN, maka awalnya ada PIK 3, ada PIK 4, PIK 5 sampai PIK 11 itu semuanya menjadi PIK 2. Lanjut terus ke Mauk, Kronjo, Kemiri, Tanah dan seterusnya. Jadi kalau saya sebut, ya betul aji mumpung atau bahasa saya tuh lebih kepada penyelundupan hukum, Bang. Hmm. Ya berlindung di balik PSN, sementara ini murni untuk kepentingan, oligarki mereka, kepentingan, korporasi mereka. Iya, iya. Dan itu makin brutal. Jadi, masyarakat semakin takut, apalagi, untuk diminta bersuara aja belum belum berani. Bang Gufron, apakah sudah ada upaya misalnya melakukan review atas kebijakan ini ya, yang itu misalnya dilakukan juga oleh anggota dewan gitu ya, karena bagaimanapun yang melakukan, cross check terhadap kebijakan eksekutif itu kan mestinya parlemen ya. Ya kita Iya. tahu kemarin salah satu anggota DPR dari fraksi PKS datang ke lokasi, akan tetapi kan itu tidak cukup semestinya. Semestinya yang harus direview atau dikaji lebih lanjut kan akar persoalannya, gitu ya. Betul. Yang menyumbang, hal-hal yang sekarang ini kita lihat sebagai persoalan di lapangan gitu. Bagaimana Mhm. Bang Gufron? Jadi memang kan sudah ada sekarang gerakan yang sangat masif ya, baik yang dilakukan oleh tokoh, masyarakat, aktivis, ormas dan semuanya lah, mendesak kepada pemerintah, pemerintah, Prabowo ya untuk mencabut PSN PIK 2. Karena itu akar masalahnya. Ya, jadi ini strategis untuk siapa? Apakah untuk masyarakat atau strategis untuk oligarki?
Nah, saya melihat ada sinyalemen ke arah sana ya. Misalnya terakhir ada pernyataan Dasko ya, selaku ketua harian Gerindra itu mengatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang dianggap merugikan masyarakat. Bahkan dia katakan bahwa tentu ini akan banyak yang tidak suka dan Prabowo siap menghadapi resiko. Itu beberapa poin yang saya lihat ya. Bahkan sebelumnya menteri-menteri sudah memberikan sinyal itu. Menteri ATR, BPR, BPN mengatakan bahwa PIK 2 itu tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Kira-kira gitu. Lalu Menteri Agama juga kok tiba-tiba ngomongin PIK 2 gitu, ada apa gitu. Bahwa di sana nggak ada suara masjid lah segala macam. Itu adalah elemen bahwa ke depan saya melihat ya mungkin bisa saja Prabowo akan mencabut PSN PIK 2. Oke, sesuai dengan apa yang diharapkan dan dituntut oleh masyarakat ya, terutama yang menjadi korban ya selama ini. Betul. Oke, Bang Gufron, terima kasih untuk insight-nya. Kita tunggu apakah apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat ya. Iya. Menegosiasi ulang, mereview kembali, atau bahkan kalau bisa mencabut kebijakan-kebijakan pada pemerintah sebelumnya yang itu merugikan masyarakat banyak dan hanya memberikan keuntungan pada segelintir pemodal besar. Yang dengan itu mereka kemudian juga semakin besar sebagai pemodal ya, dan bahayanya ketika ini tidak dikontrol memang akhirnya mereka juga bisa mengendalikan kebijakan-kebijakan politik ke depan. Nah, itu yang berbahaya ketika demokrasi hanya menjadi sesuatu yang sifatnya prosedural, akan tetapi substansinya sebagian besar kebijakan-kebijakan publik itu dikendalikan oleh mereka-mereka yang punya uang. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bang Gufron untuk semua informasinya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, bagi sahabat integritas sekalian. Sampai jumpa.